Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini saya akan membacakan warta lisan Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 25 April tahun 2021, GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Leka Tompesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Bapak A.R. Dompas. Sedangkan bakal Jemaat Winong Sari dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto. Yang kedua, Majelis Jemaat akan melayankan sakramen baptis anak pada kebaktian Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 kepada jemaat yang akan mengikut sertakan putra-putrinya untuk menerima baptis kudus anak. Dimohon mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di meja dekat pintu masuk gereja dan di kantor TU. Formulir yang sudah diisi beserta lampirannya agar diserahkan ke kantor TU GKI Wonosobo paling lambat hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 pada hari atau jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Bina pranikah bagi pasangan yang merencanakan pernikahan pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan April 2022 akan dimulai pada bulan Mei tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, calon mempelai dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bina pranikah melalui kantor TU GKI Wonosobo. Perayaan Paskah Kul Simeon Hana GKI Wonosobo diadakan pada hari Rabu tanggal 28 April tahun 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo. Renungan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Rapat pengurus Komisi Dewasa GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Mohon kehadiran segenap pengurus. Terima kasih. Pelantikan pengurus kolportase dan perpustakaan GKI Wonosobo masa pelayanan 2021 sampai dengan 2023 akan dilayankan pada kebaktian Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma. Persembahan hari ini untuk kotak merah diperuntukkan untuk gereja, sedangkan kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Saudara yang kasihi Tuhan, kami mengundang saudara untuk berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 3, Ajaib Namanya. Ajaib namanya, ajaib
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata Tuhan adalah gembalaku memiliki arti sebagai gembala yang memberi perhatian dan memelihara kehidupan domba-dombanya. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kini mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, karena di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami berlaku tidak sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Ampuni kami Tuhan, apabila seringkali kami menggunakan kekuatan, menggunakan otoritas maupun kekuasaan kami untuk menindas maupun untuk menjatuhkan orang lain. Ampuni kami juga Tuhan, apabila kami masih belum berlaku membangun kehidupan sesama kami. Dan tolonglah kami sebagai gereja, agar kami dapat membangun kehidupan, agar kami dapat menghadirkan kehidupan, dan kami dapat memelihara kehidupan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan kita sungguh maha pengasih, Ia tidak segera menghukum hambanya yang melakukan pelanggaran. Sebaliknya, Tuhan menganugerahkan keselamatan dan Ia menghendaki pertobatan. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua.
Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk memohon pertolongan di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan hikmat dari-Mu yang kami terima Tuhan, agar apa yang kami dengar dan kami renungkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10, dimulai dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harusnya kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, sudah semangat pagi ini. Lebih semangat lagi, sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu ya. Jawabannya pagi-pagi semangat. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah menggembalakan bukan dengan kuasa. Nah, kita akan sama-sama belajar. Jadi hari ini kita akan melihat tentang gembala dan domba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah ini dimulai ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai sang gembala. Dia memberikan teladan, dia memberikan kata-kata kepada para murid tentang gembala. Kenapa kok yang dipakai ini gembala? Kenapa harus gembala yang dikatakan Yesus? Karena gembala adalah kegiatan atau profesi yang pada saat itu sangat lazim dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Jadi kalau kita perhatikan, analogi-analogi yang digunakan Yesus itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada waktu itu. Jadi orang-orang dapat mudah mengerti dan dapat lebih mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan tentang gembala dan ketika Yesus mengatakan siapa dirinya sebenarnya, secara tidak langsung Yesus ingin memberikan teladan. Yesus bukan hanya ingin memproklamirkan siapa dirinya, untuk apa keberadaannya, tapi Yesus juga mengajarkan kepada para murid. Yesus juga mengajarkan kepada setiap orang yang mendengar perkataannya pada waktu itu tentang arti dari gembala.
Dan siapakah gembala itu? Gembala kita semua adalah Yesus itu sendiri. Tapi Yesus memberikan teladan sekaligus memberikan tugas kepada kita. Bahwa di dunia ini, di sekitar kita, siapa gembalanya? Kita semua ini juga berperan sebagai gembala. Kita semua di sini juga berperan sebagai domba. Nah, ini yang ingin Yesus katakan tentang arti dari gembala. Lalu bagaimana dengan domba? Nah, kita lihat. Domba adalah hewan yang sangat mengandalkan pendengaran. Jadi, ternyata menurut ilmu sains, domba itu memiliki kelemahan di matanya. Dia hanya bisa melihat beberapa spektrum warna dan penglihatannya itu kurang tajam. Makanya dia hanya bisa mengenali apa yang jadi makanannya dia. Makanya domba itu harus digembalakan. Domba itu harus dituntun kemana dia pergi, kemana dia harus mencari makan, dan kemana dia harus pulang. Karena kalau ditinggal, dombanya ini nggak bisa pulang sendiri. Nah, lalu apa yang diandalkan oleh domba-domba ini? Dia mengandalkan pendengarannya. Meskipun matanya ada kelemahan, tapi ternyata pendengarannya itu kuat sekali, canggih sekali. Kenapa canggih? Karena dia bisa mengenali suara dari gembalanya. Bapak Ibu, ada yang pernah memelihara domba? Ada enggak yang pernah memelihara domba? Nah, kalau kita pernah memelihara domba, coba perhatikan. Ketika domba itu biasa digembalakan sama kita atau sama orang yang biasa menggembalakan, dia akan mendengarkan suara gembalanya itu. Kalau orang lain yang manggil, dia nggak mau. Nah, lalu apa lagi? Domba memerlukan tuntunan. Begitu juga dengan kita semua. Coba kalau kita bandingkan dengan kita. Jika kita menyikapi perumpamaan ini dengan penuh penghayatan, manusia itu butuh tuntunan nggak? Butuh. Manusia itu bisa mengandalkan diri sendiri nggak? Enggak. Suara siapa yang kita kenal? Kalau kita mengenal Tuhan, otomatis yang kita ikuti adalah suara dari Tuhan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan. Nah, di sini kita juga mau belajar. Apalagi yang Yesus ingin ungkapkan tentang arti dari gembala ini. Dia membandingkan antara gembala yang baik maupun gembala yang menjadi upahan. Apa bedanya? Kalau gembala yang baik, dia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika ada serigala datang, dia tidak lari. Dan dia sangat mengenali dombanya. Coba bayangkan pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai penggembala. Dan kalau memberi makan, domba-dombanya itu kan jadi satu di dalam satu padang. Tapi gembalanya ini bisa mengenali yang mana yang domba dia, yang mana yang bukan domba dia. Gembala ini dia bisa mengenali dengan baik yang mana domba-dombanya. Dan dia begitu mengasihi. Tapi kalau seorang upahan ini adalah orang yang disuruh karyawan lah. Karyawan dari gembala aslinya atau pemilik dombanya ini yang disuruh untuk menggembalakan domba-dombanya. Ketika ada bahaya datang, ya orang upahan ini yang lari. Lalu apa lagi? Meskipun dia terlihat mengenal, tapi ternyata belum tentu dia mengenal domba-domba itu. Domba-domba yang dia gembalakan. Karena seorang upahan ini dia merawat dombanya supaya dapat bayaran. Nah, inilah perbedaannya, yang mana yang gembala yang baik, yang mana yang bukan. Di sini kita juga diajarkan tentang domba yang bukan dari kandangnya. Nah, Yesus kan bilang, aku juga menggembalakan domba-domba lain nih yang bukan dari kandangku. Jika dia mau ikut sama aku, ya maka aku juga menggembalakannya. Apa maksud Yesus? Yesus ingin mengatakan bahwa kasih itu universal. Kasih itu berlaku untuk semua orang. Ketika gembala ini menunjukkan kasih,
Ternyata dia tidak hanya menunjukkan kasih untuk domba-dombanya dia aja, tapi untuk domba-domba yang terlantar, untuk domba-domba yang datang sama dia juga mengasihi. Beda sama manusia, kadang manusia masih pilih-pilih kasih. Yang baik-baik aja lah, orang yang baik sama kita aja lah yang kita kasihi. Kadang kita masih pilih-pilih kasih. Tapi ternyata Yesus ingin mengungkapkan kalau kita adalah murid Tuhan, kalau kita ingin menjadi seperti gembala yang baik itu, kasihilah setiap orang yang kita temui. Yesus tidak memandang latar belakang. Yang dimaksud dari kata-kata domba yang bukan dari kandang ini, Yesus ingin mengatakan orang-orang yang dikasihi dia itu bukan hanya orang-orang yang dari latar belakang sama dengan Yesus, dari kampung yang sama, tapi Yesus mengasihi semua orang dari manapun itu, mau dari Indonesia, mau dari Australia, mau dari Afrika, semua orang dikasihi Tuhan dengan kasih yang sama, diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Kadang ya kita juga masih membedakan, yang ini aja lah yang mau kita kasihi, ini aja yang jadi teman kita, kalau nggak sama latar belakangnya nggak boleh ngumpul. Wah, kadang kita harus membeda-bedakan, kadang kita mempunyai sikap yang menentukan kita mengasihi siapa nih, pilih-pilih. Dan di sini Yesus juga ingin mengungkapkan kritik untuk siapa? Pemimpin-pemimpin agama yang pada saat itu bersikap arogan. Dan kita bisa melihatnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12 yang merupakan rangkaian leksionari hari ini. Di situ diceritakan bahwa para murid ini diadili di mahkamah agama. Diadili dengan otoritas yang arogan. Kenapa arogan? Karena pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan kita juga melihat ya Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu menjatuhkan Yesus dengan apa? Dengan otoritas yang mereka miliki. Kadang kita seperti itu enggak? Kadang kita juga seperti itu. Kalau kita punya otoritas, kalau kita merasa punya power, kalau kita merasa punya kuasa, atau kita merasa pernah berkuasa, kadang kita menjatuhkan orang lain atau melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan kita pribadi. Nah, inilah yang ingin kita pelajari pada minggu ini, tentang kuasa. Apa arti dari kuasa? Apa arti dari otoritas? Yesus mengungkapkan atau menunjukkan sebuah pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan yang seperti apa? Pola inklusi. Inklusi itu artinya apa? Inklusi itu artinya mengajak orang-orang untuk ikut serta, mengajak orang-orang untuk masuk. Kalau eksklusif kan beda ya Bapak Ibu. Kalau eksklusif itu kan berarti misal kita anggota GKI Wonosobo, yang boleh masuk ke gereja ini cuma yang udah anggota aja, itu eksklusif. Kalau yang belum anggota nggak boleh masuk luar, itu eksklusif. Tapi kalau inklusif, contohnya seperti sekarang, pintu kita terbuka buat siapa saja yang ingin datang. Pintu kita terbuka untuk siapa saja yang ingin mengikuti kebaktian di tempat ini. Apakah kita memandang siapa orang itu? Enggak. Apakah kita memandang latar belakang orang yang mengikuti kebaktian di sini? Enggak. Status sosial? Enggak. Itulah arti dari kepemimpinan inklusi. Kepemimpinan yang mengajak orang-orang untuk masuk dan ikut serta di dalam sebuah persekutuan. Kepemimpinan yang seperti apa? Kepemimpinan yang membangun. Coba kita perhatikan pemimpin-pemimpin di dunia. Pemimpin seperti apa yang dianggap berhasil? Pemimpin yang bisa membangun masyarakat, pemimpin yang bisa membangun orang-orang, pemimpin yang tidak hanya memanjakan, pemimpin yang tidak hanya berjanji-janji, pemimpin yang tidak hanya berkata-kata, tapi pemimpin yang bisa bertindak, pemimpin yang mau bekerja, pemimpin yang mau melayani. Itulah pemimpin yang dianggap berhasil
oleh kita saat ini atau bahkan seluruh orang di dunia ya memiliki pandangan pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk arogansi, kira-kira orang-orang senang nggak? Nggak senang. Bapak Ibu kira-kira mau nggak kalau misalnya dipimpin oleh orang yang otoriter? Wah, kira-kira mau nggak? Pasti kita juga nggak mau. Pemimpin yang bisanya nyuruh aja, pemimpin yang mintanya dihormati aja, kira-kira nyaman nggak kita dipimpin seperti itu? Nggak nyaman. Pemimpin yang bisanya nunjuk aja, nyaman nggak? Nggak nyaman. Di sini Yesus mengungkapkan pola kepemimpinan yang berbeda, kepemimpinan yang bersahabat. Misalnya kalau kita atau Bapak Ibu sekalian punya anak buah, punya orang yang bekerja bersama Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya karyawan lebih dari 10 tahun ikut kerja sama Bapak Ibu? Ada nggak? Atau Bapak Ibu bekerja dengan orang dan bekerjanya itu lebih dari 10 tahun, ada nggak? Ada. Apa yang membuat kita nyaman? Ya karena orang yang memimpin. Kalau memimpinnya seenaknya, nyuruhnya seenak jidat, kan kita nggak nyaman. Atau kalau kita sikapnya otoriter, orang yang kerja sama kita nyaman nggak? Nggak nyaman. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus. Beda dengan pemimpin yang arogan. Pemimpin yang arogan itu ya seperti para pemimpin-pemimpin agama yang dikritisi oleh Yesus pada waktu itu. Pemimpin yang membedakan, pemimpin yang eksklusif. Terus apa lagi? Pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan atau ambisi pribadi. Itu adalah pemimpin yang arogan. Coba kita bayangkan. Enak gak dipimpin orang arogan? Gak enak. Inilah yang ingin sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Dari kisah tentang gembala, dari pernyataan Yesus tentang gembala. Yesus ingin memberikan teladan. Melalui kata gembala, Yesus ingin mengajarkan sama kita untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri atau kita menjadi pemimpin yang membangun bukan menjatuhkan. Pemimpin apa lagi? Pemimpin yang mau mengasihi. Bukan pemimpin yang mintanya dikasihi aja. Melalui gembala. Lalu apa lagi? Tentang domba. Nah, Yesus ingin mengingatkan kita untuk selalu mendengar tuntunan dari Tuhan. Yesus ingin mengingatkan kepada kita untuk selalu mengikuti tuntunan dari Tuhan. Kalau kita mengikuti tuntunan dari Tuhan, berarti kan tugas apa yang diberikan Tuhan sama kita ya harus kita kerjakan. Apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita ya harus kita lakukan. Tuhan ingin mengajarkan kalau kita mengikuti Tuhan, kalau kita mendengarkan Tuhan, kalau kita menuruti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, ya kita juga mau bergerak dong. Jangan mau dapat berkatnya aja. Seperti domba, kalau mereka mau makan ya ikutilah tuntunan dari gembalanya ini. Ya kan mereka harus jalan dulu, harus mencari tempat yang baik. Nah, ada usaha, ada aksi yang dilakukan. Nah, itulah kalau kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejatinya kita semua ini adalah pemimpin. Yang pertama kita pimpin adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, maka belajarlah menjadi pemimpin paling tidak untuk diri kita sendiri. Baru kita menunjukkan kepemimpinan seperti yang Yesus tunjukkan. Kepemimpinan yang seperti apa? Yang bersahabat. Kepemimpinan itu bukan berarti kita nyuruh-nyuruh, ngatur-ngatur orang lain, enggak. Tapi kita yang memberikan contoh, supaya orang lain mengikuti apa yang kita contoh. Contoh seperti apa? Contoh yang baik. Berbuatlah yang baik. Tidak perlu menunjukkan kekuasaan yang kita punya, tidak perlu menunjukkan otoritas yang kita punya. Cukup dengan memberi contoh. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa. Nah, ada diskusi untuk kita semua. Kan kita belajar tentang pemimpin. Sekarang coba kita diskusikan. Apa yang menjadi kesulitan dari seorang pemimpin? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih sulitnya menjadi pemimpin? Misalnya yang dipimpin bandel lah, yang dipimpin apa?
Terserah Bapak Ibu, coba ungkapkan. Lalu apa lagi? Bagaimana respon kita semua terhadap tuntunan Tuhan? Bagaimana cara Bapak Ibu merespon tuntunan Tuhan? Apakah diam saja? Apakah masih mikir atau takut? Apa responnya di dalam mengikuti tuntunan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memberi contoh seperti gembala. Dan Tuhan menolong kita juga untuk bisa mendengar seperti domba yang mendengar tuntunan gembalanya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas pimpinan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengikuti apa yang menjadi tuntunan-Mu Tuhan, dan tolonglah kami agar kami dapat menjadi sosok pemimpin yang baik, menjadi contoh yang baik. Ajar kami untuk kami dapat memimpin diri kami sendiri, menguasai diri kami sendiri, agar kami dapat mendengarkan perkataan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau berkati proses distribusi vaksin, Engkau berkati Tuhan para korban bencana alam dan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang masih terus menyalurkan bantuan untuk korban bencana di NTT. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pencarian kapal selam milik Tentara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang terlibat di dalam pencarian, dan kiranya Engkau yang berkati proses ini agar apa yang terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini Tuhan. Berkatilah gereja ini, berkatilah GKI Wonosobo, agar menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih, gereja yang dapat memberi contoh, gereja yang mau bergerak, dan gereja yang menjadi pemimpin, menjadi contoh yang baik untuk warga, untuk masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami Tuhan, bagi yang saat ini tengah merasakan sakit, tengah merasakan kelemahan di dalam tubuhnya, kiranya Engkau boleh memberkati Tuhan, Engkau boleh hadir di dalam kelemahan. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini tengah memiliki pergumulan di dalam hidup kami, yang kami sendiri merasa tidak mampu jika kami seorang diri Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam setiap pergumulan atau masa-masa terberat kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul dan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Nas persembahan diambil dari Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mempersembahkan. Bapak, terima kasih untuk siraman rohani pagi hari ini melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Obadja. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat dan rezeki sepekan ini yang boleh kami terima. Kami persembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin dan beri hikmat kepada majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersuling namamu, membimbing aku pada terang dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu aku tentram melirik sungai kasih-Mu, kuasa damai serang bening. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa jadilah pemimpin yang baik, jadilah gembala yang baik dengan memberi contoh yang baik, mengasihi setiap orang. Dan dengarkanlah tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Thank you.